Halo netizen brand, ketemu lagi dengan gue Denda di konten baru. Oke, di konten kali ini adalah konten baru, yaitu nama kontennya yaitu mengenal lebih dekat. Kita jadi di konten kali ini mengenal lebih dekat para orang-orang terkenal, baik itu politisi, presiden, artis, pemain film, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi di sini kita akan membahas profilnya dan sedikit cerita masa lalunya, oke? Tetapi sebelum kalian nonton video kali ini, yang gue akan bahas 3 tokoh negara yang terkenal. Gue akan membacakan profilnya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, silahkan kalian klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Oke, kita langsung aja kita bacakan profil yang pertama. Aku akan bahas 3 tokoh bangsa yang terkenal di Indonesia, profilnya gitu. Sekaligus cerita-cerita pendeknya lah mungkin, kalau ada di sininya. Kalau nggak ada ya mungkin nggak diceritain. Ini kita akan yang pertama ini profil dari orang nomor 1 Indonesia adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo atau yang akrab disebut Jokowi. Dia lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Umurnya sekarang berarti 59 tahun. Adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, terpilih dalam pemilu presiden 2014. Jokowi menjadi presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya ia adalah wali kota Surakarta, Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi FX Hadi Rutyatmo sebagai wakil wali kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi wali kota Solo. Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil, tapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota wisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pimpinan yang muda dan bersih meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikan calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDIP Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Oke, itulah profil Jokowi. Hingga akhirnya Jokowi dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI terpilih Jakarta selama 2 tahun dan langsung diangkat menjadi calon presiden 2014 ya, kalau nggak salah 14. Jadi awal mula Jokowi di karir politiknya itu memang benar-benar dari bawah, dari wali kota ke gubernur langsung ke presiden. Oke, kita langsung aja bacakan profil yang kedua. Ini masih ada berkaitan, ini satu bendera sama orang yang kita bahas sebelumnya. Kalau kita bahas sebelumnya orang nomor 1 di Indonesia, sekarang kita ngebahas orang nomor 1 di DPR RI, yaitu tak lain tak bukan adalah anak dari Ibu Megawati, masih dari PDI, yaitu Dr. Puan Maharani Naksatra Kusala Depi SIKOM, lahir di Jakarta 16 September 1973, umurnya berarti sekarang 46 tahun. Adalah seorang politikus Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Periode 2019-2024, Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga setelah Ahmad Saicu dan I Gusti Gede Subamia yang pernah menjabat sebagai ketua DPR secara tetap. Ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 dan 2019. Dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi 6 yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota Badan Kelengkapan Dewan BKSAP DPR. Cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan putri tunggal Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dari pernikahan dengan Taufik Kemas. Ini sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Ia merupakan sarjana ilmu komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan ia meneruskan tradisi politik dalam keluarganya. Oke, ini adalah Puan Maharani. Ya, wajar aja lah dia mengenal politik lebih dekat karena orang di sekelilingnya adalah politisi semua, kakeknya, ibunya, dan semua keluarganya juga. Mungkin nggak semua, mungkin beberapa aja yang luar dari politik, tapi kebanyakannya politik gitu keluarganya. Makanya nggak heran kalau Puan Maharani mengenal politik lebih lebih dahulu dari orang-orang seperti umumnya gitu yang mengenal politik dari umur 30-an. Kalau Puan Maharani ya mungkin dari usia muda banget gitu mengenal politiknya. Oke, kita lanjut ke profil nomor 3. Oke, kita lanjutkan, kita ngebahas profil yang ketiga. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas orang nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1 di DPR, dan sekarang kita ngebahas orang 1 di MPR, yaitu Haji Bambang Susatyo SE MBA. Lahir di Jakarta 10 September 1962.
umurnya sekarang berarti 57 tahun, adalah seorang pengusaha Indonesia dan kini menjadi Ketua MPR RI ke-16 pengganti Zulkifli Hasan. Ia juga menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setia Novanto yang terkena kasus korupsi EKTP dengan sisa jabatan 1 tahun 9 bulan. Sebelumnya dia adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Golkar. Dia didapuk sebagai Ketua Komisi 3 menggantikan Aji Samsudin pada tahun 2016. Begitu perpindahan Ketua DPR dari Setia Novanto ke Ade Komarudin, dan Setia Novanto menjadi ketua fraksi yang baru. Setia mengumumkan pergantian Ketua Komisi 3 dari FPG dari Aji Samsudin kepada Bambang, sedangkan Ajis menjadi sekretaris fraksi. Bambang Susatyo mewakili Jawa Tengah 7 wilayah: Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Bambang Susatyo adalah salah satu dari 9 orang anggota DPR RI yang membentuk panitia khusus hak angket Bank Senturi. Bambang Susatyo dikenal kritis dalam menyampaikan pandangan tentang aliran dana lembaga penjamin simpanan pada Bank Senturi. Namun Bambang Susatyo juga kritik publik karena gemar menggunakan mobil mewah. Ini Bambang Susatyo ini adalah anggota dari Partai Golkar ya, yang kemarin pas pemilihan ketua MPR dia sama Airlangga ke ketua Partai Golkar, antara Airlangga sama Bambang yang akan menjadi ketua MPR, tetapi akhirnya jadi Pak Bambang yang menjadi anggota MPR. Oke lah, sekian dulu mungkin profil-profil orang-orang hebat di Indonesia sekarang. Jadi jangan lupa kalian klik subscribe supaya kita akan lebih memperbaiki kontennya lagi, karena ini kontennya baru, jadi belum begitu baik. Jadi kalian harus dukung dengan cara subscribe supaya lebih baik lagi konten ini. Oke, sedikit tambahan, ini Pak Bambang Susatyo ini adalah anggota dari Partai Golkar, udah dijelaskan tadi juga. Dan dia waktu mau pemilihan ketua MPR, dia itu ada calonnya yang digembar-gemborin, itu ada 2 dari Golkar, Airlangga sama Pak Bambang. Tapi ternyata Pak Bambang yang terpilih menjadi ketua MPR. Dan sekian dulu video kali ini. Mungkin ini kurang menarik atau kayak gimana kontennya, karena emang ini baru, belum diperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya konten ini akan lebih baik, menceritakannya lebih jelas lagi profil-profilnya. Tetapi sebelum kalian sudahi videonya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya.